pada hidung. Setelah itu Jaika. Langsung lakukan pengeringan ya. Jadi sambil melakukan rangsangan tampil. Dari kepala kita keringkan. Ini ingat nih, ini mekanisme panas hilang di sini kan? Ketika kita membiarkan kepalanya basah. Jadi ini nanti kerudungnya jangan gini ya, harus ke belakang. Makanya sebenarnya tujuan kerudung kalau kita lagi praktik itu harusnya kerudung itu dimasukin ke dalam baju. Karena ini kan takutnya begini. Setelah itu ya belakang. Posisinya di resusitasi itu di belakang kepala bayi. Kita keringkan, jadi agak nekan dikit ya, kayak masas gitu loh, supaya kita melakukan rangsangan tampil juga. Setelah itu kita ganti kan kainnya ya. Kita ganti kainnya dengan yang kering. Ini kita setelah itu kita ke posisi kembali. Bagian dadanya harus terlihat. Kepala terbuka. Oke, setelah itu Jaika lagi udah ya. Setelah itu kita lakukan penilaian. Apa yang mulai tadi? Pernafasan sama detik Jantungnya kita nilai normalnya berapa? 60. Oke. Kalau seandainya kalau nafas normalnya berapa? Di bayi 60. 40 sampai 120 ada di menit kalau bayi ya. Jadi kalau seandainya kita nilai pernapasannya sudah di atas 40, berarti kita nggak usah 40 sampai 60. ventilasi, tapi kita kasih ke ibunya. Ya, bisa untuk kita lakukan IMD ya. Tapi kalau seandainya masih di bawah 40 dan masih megap-megap ya nafasnya, maka kita langsung lakukan PET. Kita siapkan alat, lalu kita cek alatnya ya, kita cek alatnya berfungsi. Setelah itu kita lakukan ventilasi percobaan sebanyak 2 kali. Ingat nih, posisinya ini C buat nahan sungkup, yang ini 3 jari untuk menahan leher ya, di bawah dagunya untuk mempertahankan posisi ekstensi. Itu sebanyak 20 kali. Itu bareng-bareng. 1 2 1 lepas. Oh. 1 lepas, 2 lepas. Ayo. Percobaan cukup 2 kali. Tadi sambil menilai. Ya, jadi jangan asik ngitung tapi nggak nilai. Ya. Jadi harus dinilai dadanya apakah mengembang atau tidak. Kalau mengembang, maka sudah masukkan oksigen ke dalam paru-parunya. Sehingga kita lanjutkan dengan PTP efektif atau PTP lanjutan sebanyak 20 kali selama 30 detik. Itu bareng-bareng. 1 lepas, 2 lepas, 3 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 7 lepas, 8 lepas, 9 lepas, 10 lepas, 11 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 6 lepas, 7 lepas, 8 lepas, 9 lepas, 10 lepas. Apalagi yang dinilai di sini? jantung pernapasan. Ketika bayinya sudah bisa bernapas secara spontan, maka langsung hentikan ventilasi secara bertahap, lalu lakukan asupan pancak dan
memasang dan denyut jantung setiap Selama 15 menit sekali, dan juga menjaga kehangatan bayinya ya. Terus kalau seandainya ternyata masih megap-megap bayinya, maka apa yang dilakukan? Satu, Lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 6 lepas, 7 lepas, 8 lepas, 9 lepas, 10 lepas, 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 6 lepas, 7 lepas, 8 lepas, 9 lepas, 10 lepas. kurang lebih gitu ya. Ya, Bu. Kita nilai kan, oh ternyata kalau seandainya udah normal, nggak megap-megap lagi, asuhan pasien resusitasi. Kalau enggak, berarti siapkan Rujukan. ya. Sebenarnya kalau kalian itu nolong patus, persiapan rujukan itu tetap harus dilakukan kan, sehingga ketika ada kejadian kayak gini nggak lagi nyiapin dari nol, udah tinggal bawa ke semua perlengkapan yang harus dibawa. Paham sampai sini? Paham. Oke, ternyata nanti kalau di fasilitas rujukan ini harus dilakukan RJP, resusitasi jantung paru ya, dengan kombinasi gerakan perbandingannya adalah 3/1, 3 kompresi dan 1 kali ventilasi. Lagi Lin. Tapi ingat kalau di fasilitas primer nggak sampai RJP ya. Ayo, kamu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya. Paham sampai sini? Paham. Yang penting kalian itu tahu dan paham dulu alur Resusitasi. ya. Udah saya bantu dengan membuatkan skema yang tadi di kelas. Ya, tinggal kalian ulang-ulang lagi dengan membaca daftar Tilik. Oke, jelas ya?